Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Nafarel Farm. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu manfaat luar biasa dari alam sekam dan cara mudah untuk mendapatkannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar kamu selalu terupdate dengan konten-konten menarik dari kami. Untuk selanjutnya, apakah itu arang sekam? Arang sekam adalah hasil pembakaran sekam padi. Proses ini menghasilkan arang yang kaya akan nutrisi dan memiliki sejumlah manfaat yang menakjubkan. Arang sekam bukan hanya limbah pertanian, tapi juga sumber daya bernilai tinggi yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Manfaat arang sekam diantaranya adalah yang pertama sebagai penyubur tanah. Arang sekam mengandung nutrisi penting yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Dengan menggunakan arang sekam, kita dapat meningkatkan kualitas tanah dan hasil pertanian. Manfaat yang kedua adalah sebagai pengendali kelembapan. Arang sekam akan memiliki kemampuan untuk menyerap kelembapan yang baik. Ini membuatnya sangat efektif dalam mengendalikan kelembapan tanah dan mencegah tanaman dari risiko penyakit akibat kelembapan berlebih. Untuk manfaat yang ketiga adalah sebagai pengendali serangga. Arang sekam juga dapat digunakan sebagai pengendali serangga alami. Kandungan zat kimia dalam arang sekam dapat menjauhkan serangga yang merugikan tanaman. Manfaat yang keempat adalah dekomposisi limbah organik. Arang sekam dapat digunakan untuk mendekomposisi limbah organik. Ini membantu dalam upaya daur ulang dan pengolahan limbah. Setelah tahu arang sekam itu apa dan manfaatnya bagaimana, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pembuatan arang sekam. Pembuatan arang sekam ada dua, pembuatan secara tradisional dan modern. Untuk pembuatan arang sekam secara tradisional, prosesnya adalah sebagai berikut. Kumpulkan sekam padi dari hasil panen. Pastikan sekam padi dalam keadaan kering untuk memudahkan proses pembakaran. Bentuk tumpukan sekam di tempat yang aman dari angin dan hujan. Pastikan tumpukan memiliki ventilasi yang memadai untuk menghindari pembakaran yang tidak merata. Nyalakan api di bagian bawah tumpukan sekam. Biarkan api merambat perlahan ke atas tumpukan untuk memastikan proses pembakaran yang merata. Pantau suhu pembakaran untuk memastikan mencapai suhu yang optimal, yaitu sekitar 400-600 derajat Celcius. Suhu ini penting agar sekam mengalami pirolisis atau mengubahnya menjadi arang. Tutup tumpukan sekam setelah mencapai suhu yang diinginkan. Hal ini membantu mempertahankan suhu tinggi yang diperlukan untuk proses pirolisis. Setelah beberapa waktu, padamkan api dan biarkan tumpukan sekam mendingin secara alami. Proses ini memakan waktu beberapa hari. Setelah proses pendinginan, arang sekam dapat diambil dari tumpukan. Pastikan untuk menyaring arang-arang ini dari sisa-sisa sekam yang tidak terbakar. Untuk cara yang kedua adalah pirolisis modern atau pembuatan arang sekam secara modern. Metode pirolisis modern menggunakan teknologi tinggi untuk menghasilkan arang sekam dengan kualitas yang lebih baik. Untuk prosesnya adalah gunakan sekam padi berkualitas tinggi untuk memastikan hasil arang yang baik. Sekam harus kering dan bebas dari kontaminasi. Tempatkan sekam dalam reaktor pirolisis. Pastikan reaktor memiliki kontrol suhu yang baik untuk memastikan pirolisis berjalan optimal. Panaskan sekam padi pada suhu tinggi, biasanya antara 400-600 derajat Celcius, tanpa adanya oksigen atau proses anaerobik. Ini memicu pemecahan molekul-molekul kompleks dengan sekam menjadi arang. Atur waktu pirolisis dan suhu dengan presisi. Proses pirolisis yang terkendali akan menghasilkan arang dengan kualitas yang lebih baik. Setelah proses pirolisis selesai, lakukan pendinginan sebelum mengambil arang dari reaktor. Pisahkan arang dari produk sampingan hasil pirolisis. Hasil uji kualitas terhadap arang yang dihasilkan. Pastikan arang sekam memenuhi standar kualitas untuk pupuk dan perbaikan tanah. Arang sekam yang telah lolos uji kualitas dapat dikemas dengan rapi untuk didistribusi. Pastikan packaging bersih dan aman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, baik melalui pembakaran tradisional ataupun pirolisis modern, Anda dapat menghasilkan arang sekam yang berkualitas untuk meningkatkan kesuburan tanah.
Pastikan untuk memahami dan mengikuti prosedur dengan cermat demi mendapatkan hasil yang optimal. Setelah melihat penjelasan sebelumnya di depan, kita lanjut ke dosis dan takaran aram sekam. Untuk pupuk aram sekam sebagai tanah pertanian, dosisnya adalah sekitar 2-5% dari total tanah. Ini berarti jika Anda memiliki 100 kg tanah, Anda dapat menambahkan 2-5 kg aram sekam. Pada awal musim tanam, campurkan aram sekam dengan tanah ini. Ini membantu meningkatkan struktur tanah dan memberikan nutrisi tambahan pada tanaman muda. Selama pertumbuhan tanaman, aram sekam dapat digunakan sebagai pupuk tambahan untuk mencampurkannya di permukaan tanah. Dosis tambahan bisa sekitar 1-2 kg per meter persegi. Untuk tanaman khusus yang memerlukan pH tanah lebih rendah, dosis aram sekam dapat ditingkatkan sedikit. Namun perlu diingat bahwa kelebihan dosis bisa mempengaruhi keseimbangan pH. Idealnya, aplikasi aram sekam dapat dilakukan setiap musim tanam atau beberapa bulan sekali. Ini membantu tanah mempertahankan kesuburan sepanjang waktu. Penggunaan aram sekam dalam proses kompos. Aram sekam dapat dicampur dengan bahan-bahan organik lainnya selama proses pembuatan kompos. Dosisnya sekitar 5-10% dari total berat bahan kompos, biasanya efektif. Aram sekam membantu meningkatkan kualitas kompos dengan menambahkan sumber karbon yang stabil dan nutrisi tambahan. Setelah kompos matang, Anda dapat menggunakan campuran ini sebagai pupuk organik. Campurkan sekitar 1-2 kg aram sekam per meter persegi tanah untuk menambahkan kelembapan dan nutrisi. Pemanfaatan aram sekam sebagai pengendali serangga. Untuk pengendalian serangga, taburkan aram sekam di sekitar tanaman dengan dosis sekitar 0,5-1 kg per meter persegi. Ini membantu melindungi tanaman dari serangga pengganggu. Lakukan aplikasi secara rutin terutama setelah hujan atau penyiraman, karena aram sekam akan menjadi lebih efektif dalam menahan kelembapan dan mencegah serangan serangga. Perlu diingat bahwa dosis dan takaran dapat bervariasi tergantung jenis tanah, jenis tanaman, dan kondisi pertanian lokal. Sebaiknya lakukan uji tanah secara berkala dan perhatikan respon tanaman untuk menyesuaikan dosis penggunaan aram sekam secara optimal. Dan selanjutnya kita akan coba membahas keuntungan dan kerugian aram sekam serta solusinya. Keuntungan aram sekam yang pertama adalah sebagai peningkatan kesuburan tanah. Keuntungannya adalah aram sekam kaya akan nutrisi dan mineral, membantu meningkatkan kesuburan tanah secara bertahap. Pastikan untuk menyebarkan aram sekam secara merata di seluruh area tanah. Yang kedua adalah sebagai pengendali kelembapan. Keuntungannya adalah aram sekam memiliki kapasitas menyerap dan melepas air, membantu menjaga kelembapan tanah. Sesuaikan dosis penggunaan aram sekam agar dapat menjaga kelembapan tanah dengan optimal. Yang ketiga, sebagai pengendali serangga alami. Keuntungannya adalah aram sekam dapat berperan sebagai pengendali serangga alami, membantu melindungi tanaman dari hama tanaman. Aplikasikan secara rutin dengan dosis yang tepat untuk memperkuat efek pengendalian serangga. Yang keempat, sebagai penyubur tanah organik. Aram sekam berkontribusi sebagai pupuk organik, memberikan nutrisi penting tanaman. Kombinasikan dengan pupuk lain untuk memberikan spektrum nutrisi yang lengkap. Yang kelima, sebagai perbaikan struktur tanah. Aram sekam membantu meningkatkan struktur tanah, memperbaiki kepadatan dan sirkulasi udara. Campurkan aram sekam dengan tanah pada tahap persiapan lahan tanam. Setelah kita membahas tentang keuntungan aram sekam, kita coba akan membahas tentang kerugian dari aram sekam dan bagaimana solusinya. Untuk pertama adalah penggunaan berlebihan mempengaruhi pH tanah. Penggunaan aram sekam secara berlebihan dapat mempengaruhi pH tanah, membuatnya menjadi terlalu basah. Atur dosis pemakaian aram sekam dengan cermat dan uji tanah secara berkala untuk memantau perubahan pH. Yang kedua adalah keterbatasan nutrisi. Meskipun kaya mineral, aram sekam tidak menyediakan semua nutrisi esensial yang dibutuhkan tanaman. Gabungkan penggunaan aram sekam dengan pupuk yang menyediakan nutrisi yang tidak mencukupi. Yang ketiga adalah kemungkinan kontaminasi zat berbahaya.
Jika sekam berasal dari pertanian dengan penggunaan pestisida berlebihan, aram sekam dapat mengandung zat yang berbahaya. Solusinya adalah pastikan sumber sekam berasal dari lingkungan yang aman dan bebas dari kontaminasi. Yang keempat adalah tidak cocok untuk semua tanaman. Beberapa tanaman mungkin tidak menyukai lingkungan yang dihasilkan oleh aram sekam. Solusinya adalah amati respon tanaman dan sesuaikan penggunaan aram sekam berdasarkan jenis tanaman yang Anda tanam. Dan bagaimanakah solusi untuk mengatasi kerugiannya? Solusinya adalah yang pertama, lakukan uji tanah secara berkala. Melakukan uji tanah secara berkala membantu memahami perubahan pH dan kebutuhan nutrisi tanaman. Yang kedua adalah pemakaian sesuai petunjuk. Ikuti petunjuk dosis penggunaan aram sekam dan hindari penggunaan secara berlebihan. Yang ketiga adalah kombinasi dengan pupuk lain. Gabungkan penggunaan aram sekam dengan pupuk lain untuk memberikan nutrisi yang lengkap pada tanaman. Yang keempat adalah sumber sekam yang aman. Pastikan sumber sekam berasal dari pertanian yang menggunakan praktik organik dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Yang kelima adalah observasi dan adaptasi. Amati tanaman secara rutin dan sesuaikan penggunaan aram sekam berdasarkan respon dan kebutuhan tanaman. Dengan memahami keuntungan, kerugian, dan solusinya, penggunaan aram sekam dapat dioptimalkan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan tanaman yang sehat. Begitu banyak rahasia yang tersembunyi di balik setiap tangkai sekam padi. Dan dalam perjalanan kita melalui keajaiban aram sekam, kita menemukan cerita tanah yang memancarkan kehidupan. Aram sekam seperti sebuah pesona di dunia pertanian, membawa manfaat luar biasa namun juga menghadirkan tantangan yang perlu kita selesaikan. Pada setiap gumpalan tanah yang diperkaya oleh aram sekam, kita menyaksikan transformasi dari sekam biasa menjadi penyelamat kehidupan tanaman. Namun seperti dalam buku petualangan, kita juga menyadari bahwa tak semua tanaman menginginkan kehadirannya. Dalam puncak perjalanan kita hari ini, mari kita bertekad untuk tidak hanya menjadi petani, tetapi juga menjadi penjaga tanah. Melalui pemahaman, kolaborasi, dan kreativitas, kita dapat menjembatani kesenjangan antara keuntungan dan kerugian yang mungkin muncul dari aram sekam. Terima kasih telah menyertai kami dalam eksplorasi ini. Jangan lupa untuk terus berbagi pengetahuan, menumbuhkan kebijaksanaan, dan merawat bumi yang kita pijak. Sampai bertemu di episode mendatang, di mana keajaiban pertanian terus tumbuh dan cerita tanah kita terus berlanjut. Tetap semangat, sahabat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.